dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan saya Amrina Rosyada di acara Lentera Show. Kali ini Lentera Show akan mengajak teman-teman semua untuk bernostalgia nih. Nah, bernostalgia apa sih? Kita akan bernostalgia tentang permainan zaman dahulu. Sebelumnya, kita juga akan berbincang-bincang mengenai tradisional game return. Apa sih itu tradisional game return? Langsung saja kita panggilkan narasumber kita dari Ketua Tradisional Game Return. Tepuk tangan semuanya. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Kakak? Oke, kali nama aku Hasan, biasa dipanggil Hasan aja ya. Iya. Boleh panggilnya Mas, boleh Kak? Iya siap, Mas Hasan. Oke. Mas Hasan ini dari Ketua TGR atau Tradisional Game Return. Yes, betul. Nah, boleh nih Mas, apa sih tuh TGR Mas? Kan kita belum tahu nih TGR apa Mas? Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau di Pekalongan itu sebenarnya ada yang namanya komunitas TGR atau Traditional Game Return. Nah, komunitas ini tuh sebenarnya bergerak di bidang sosial budaya. Jadinya kita lebih spesifik ke gimana sih cara mengembalikan budaya-budaya tradisional yang mulai semakin kesini tuh semakin luntur. Seperti contohnya spesifikasinya adalah permainan tradisional, tapi tidak terbatas di permainan tradisional saja. Kita juga seperti lagu-lagu anak, lagu-lagu tradisional kita juga mengkampanyekan untuk selalu digaungkan. Nah, selain permainan tradisional dari TGR sendiri ini, kita juga berusaha untuk mengupayakan hak-hak anak, karena dari TGR sendiri ini tujuan utamanya adalah mengembalikan hak-hak bermain anak seperti pada zaman-zaman dulu. Karena kan kita tahu bahwa di era-era sekarang ini anak-anak mulai kehilangan waktu bermainnya, kemudian anak-anak tidak bisa menikmati masa pertumbuhannya dengan maksimal karena mereka terganggu ataupun bahkan sampai dengan ada kasus adiksi gawai atau ketergantungan dengan gadget. Bahkan di kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia, itu kasus adiksi gawai atau ketergantungan dengan gadget ini sangat luar biasa sih untuk anak begitu. Berarti banyak banget tuh ya mengenai TGR. Tidak hanya di permainan tradisional juga, akan tetapi di dalam dunia sosial budaya. Iya, betul sekali. Nah, ini kan ada TGR sendiri nih. Untuk sanggarnya sendiri itu ada nggak sih Mas? Oke, untuk sanggar dari TGR sendiri kita ada, kebetulan sanggar kita itu ada di kantor Kecamatan Pekalongan Selatan. Tetapi untuk saat ini sanggarnya masih dalam renovasi, jadinya kita juga masih mencari tempat sanggar yang lebih representasi untuk kegiatan kita ke depannya begitu. Dan karena untuk informasi saja nih ya Kak, dari TGR sendiri kita masih ada off untuk beberapa event karena
memang adanya pandemi di awal tahun 2019 ya. Jadi pas waktu itu kita sempat aktif begitu, tapi juga terhenti karena adanya pandemi begitu. Sampai pada tahun ini kita juga masih belum bisa aksi karena aksi kita itu harus didukung oleh masyarakat luas ya. Jadi kayak kita aksinya itu benar-benar di tempat yang terbuka, tempat yang rame. Jadinya karena pandemi tidak diperbolehkan untuk kita berkerumun, jadi kita memutuskan untuk off dulu ya. Karena pandemi juga ya. Betul. Makanya banyak banget aksi atau kegiatan-kegiatan. Nah, terus boleh tahu nih Mas, kan pasti kalau adanya sebuah 3R itu kan pasti ada tujuan. Nah, boleh nih Mas bisa dijelasin visi misi apa dari 3R tersebut? Oke, untuk tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya tujuan utama kita adalah untuk mengurangi ketergantungan gadget pada anak-anak. Kita iya, juga betul. mengembalikan hak anak seperti hak tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, dan seperti salah satunya adalah hak untuk bermain begitu. Karena kita melihat dan kita peduli dengan generasi emas punya Indonesia nih. Kan siapa lagi yang akan meneruskan Indonesia kalau nggak anak-anak, kalau nggak calon-calon generasi kita. Sedangkan kita bisa melihat bahwa sekarang anak-anak sudah mulai tergantung banget dengan handphone, dengan gadget. Bahkan sebenarnya penggunaan gadget itu sebenarnya udah ada batasannya. Tapi kan kalau sekarang udah nggak ada lagi batasannya. Bahkan mirisnya bahwa kita sering menemukan orang tua itu kasusnya adalah ketika anak-anaknya mereka sedang menangis ataupun anak-anaknya meronta-ronta untuk meminta HP, malah orang tuanya itu senjata utamanya adalah gadget. Biar diem anaknya ya. Sebenarnya itu merupakan salah satu pendidikan atau parenting yang salah sih. Salah ya, salah banget gitu. Nah, boleh nih Mas, kan udah berarti kan 3R ada di sanggarnya ada di Pekalongan Selatan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, 3R itu sudah berdiri sejak kapan? Oke. Untuk 3R sendiri, sebenarnya 3R ini pusatnya ada di Jakarta ya. Jadi kenapa sih ada 3R Pekalongan? Nah, 3R Pekalongan ini tuh anak cabang. Bahasanya adalah kita itu cabangnya dari Jakarta. Gitu. Jadi ya kalau kita berdiri, kalau 3R yang aslinya atau yang 3R pusat itu berdiri kalau nggak salah di tahun 2016. 2016. Yep, kurang lebih udah 5 tahunan ya. Di tahun ini. Dan untuk Pekalongan sendiri itu berdiri pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2019. Berarti udah berapa tahun nih? 2019, 20, 21, 3 tahun ya Kak. Nah, untuk kan berarti kan tadi kan udah berdiri sejak lama. Nah, untuk di Indonesia sendiri tuh di mana saja sih 3R 3R ada itu di kota mana aja yang Kakak tahu? Untuk 3R ini sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Yang aku tahu sih ada di Semarang juga ada, kemudian di Pekalongan juga ada, kemudian di provinsi lain juga ada. Tetapi ada juga komunitas-komunitas sejenis, komunitas-komunitas yang memang menggaungkan permainan tradisional itu tidak hanya 3R, tapi juga banyak sekali teman-teman yang satu irama bahasanya untuk menggaungkan adiksi gawai ini. Gitu. Nah, ini kan banyak juga ya 3R di Indonesia. Nah, untuk 3R di Pekalongannya sendiri nih, ini tuh sudah ada berapa anggota nih Mas? Oke, untuk anggotanya kita kurang lebih ada sekarang tuh berarti udah mulai menurun, jadi kayak udah ada 25 orang. 25 orang anggota aktif. Di situ kita ada dari mahasiswa, ada juga dari pelajar. Sebenarnya kan itu kan untuk masuk ke anggota 3R sendiri tuh bagaimana Mas? Atau langsung ikut saja atau ada tahapan-tahapan lainnya? Oke, dikit cerita gimana sih awalnya kita ada 3R dan gimana sih teman-teman bergabung. Pada awalnya tuh bener-bener se-plot twist itu, nggak nyangka itu. Aku hanya cuman share informasi aja by story WhatsApp. Jadi kayak ada nggak sih yang berminat buat gabung ke komunitas aku gitu kan. Terus kayak ternyata banyak sekali respon-respon yang dikasih ke aku dan benar-benar gitu positif banget. Jadi ya pada waktu itu banyak sekali yang berminat untuk bergabung, dan pada waktu itu juga aku memutuskan untuk tidak melakukan seleksi sama sekali. Jadi benar-benar se-open gitu ya? Itu
monggo yang mau ikut boleh langsung aja japri aku dan nanti kita kumpul kayak gitu. Oh iya, berarti saya bisa ikut nih. Boleh. Ya, boleh. Asik juga nih ya Mas ya. Kan Mas ini kan berarti kan ketua. Yep. Ketua plus pendiri TJR GIP Kalongan. Yeah. Ini Mas. Nah, dari 2019 itu kegiatan apa saja sih Mas yang sudah dilakukan dari TJR? Oke, untuk kegiatannya kita ada aksi mingguan. Aksi mingguan itu kita seperti apa Mas? Kita menggelar permainan tradisional di tempat umum. Biasanya kita ada di alun-alun Kota Pekalongan. Itu kita buka stand permainan tradisional. Jadi bebas, anak-anaknya nanti mau main apa aja nih kayak gitu. Kita sediain permainan-permainan kita yang kita punya, banyak sekali permainan. Nantinya anak-anak bebas mau milih main apa dan di situ sudah ada instrukturnya masing-masing dari teman-teman dari TJR. Keren sekali, tepuk tangan semuanya. Nah pemirsa, asik juga kan pembahasan mengenai TJR. Sebelumnya kita juga akan menghadirkan atau membahas tentang topik-topik yang lebih menarik lagi. Tetap di Lentera Show. Semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Kembali lagi di Lentera Show. Tadi kan sudah menikmati mendengarkan alunan musik dari Elcott. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita yang sangat begitu menarik. Langsung saja ya Mas ya. Iya. Tadi kan kita sudah membahas tentang TJR. Yes. Dan itu berkecimpung di dunia permainan tradisional juga. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang nih Mas, kan banyak nih anak-anak zaman sekarang kan jarang banget nih kita temui yang permainan tradisional. Oke. Nah, apa saja sih Mas nih kalau boleh tahu jenis-jenis permainan tradisional itu? Oke, sebenarnya permainan tradisional itu ada dua jenis kalau aku main. Jadi ada tanpa alat dan permainan dengan alat gitu. Sebenarnya permainan tradisional itu di Indonesia banyak banget, dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak jenisnya dan ada banyak bahasanya beda-beda gitu. Kalau misal nih jenis-jenis permainan yang pakai alat dan juga tanpa alat ya. Kalau tanpa alat tuh berarti dengan lagu-laguan kayak misal permainan jeblok-jeblok suam, kemudian permainan Donald bebek, permainan jamuran, permainan kemudian yang tanpa alat juga ada yang namanya peta umpet, kemudian ada rok benteng, ya, kemudian ada juga ada yang sebutnya boy-boyinan, ada yang sebutnya cekok bel dan lain sebagainya. Itu banyak sekali namanya. Tapi kalau misalnya pakai alat nih yang udah kelihatan pakai alat tuh kayak congklak, kemudian ular tangga, egrang juga ya Mas, ada egrang, ada bakia, ada gasing. Banyak sekali permainan tradisional dari Indonesia sendiri. Ternyata memang banyak sekali permainan tradisional yang mungkin asing, ada yang asing bagi saya ya. Betul. Nah ini Mas, kan jarang banget nih kita melihat anak-anak zaman sekarang bermain tradisional Mas. Nah itu sebenarnya penyebab utamanya itu apa sih Mas? Yang pertama mungkin karena lingkungan ya, karena kita bisa melihat bahwa sekarang apa-apa memang semuanya serba modern, serba gadget, serba HP, dan
Bahkan di HP pun sekarang udah ada fitur-fitur permainan yang memang anak-anak mungkin lebih disukai begitu, dan karena mungkin juga salah satunya adalah kurangnya edukasi dari lingkungannya ya. Aku tidak hanya membatasi edukasi dari orang tuanya, karena mungkin orang tuanya sudah mengedukasi, tetapi anak-anak kita tidak pernah tahu mereka bisa mengeksplor dirinya dari lingkungan di luar rumah kan. Jadi kayak mungkin dari lingkungan di luar rumah juga sangat bisa mempengaruhi untuk, kondisi perkembangan anak. Iya Mas, berarti kan banyak sekali kan permainan yang sudah ada di dalam gadget atau yang biasa disebut game online ya Mas. Nah ini saya ingin bertanya nih, nah kenapa permainan tradisional itu kurang diminati oleh kalangan anak-anak nih Mas? Kenapa sekarang dibandingkan permainan game online tersebut Mas? Kenapa nih Mas? Oke, kalau misal kurang diminati sebenarnya gimana ya? Enggak kurang diminati sih, karena memang anak-anak itu tidak diberikan pengetahuan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau faktanya ketika kita turun di lapangan ya, anak-anak itu malah antusias untuk melihat dan juga bagaimana sih cara bermain permainan ini begitu. Kayak karena itu adalah menjadi sesuatu hal yang baru buat anak-anak itu sendiri ya gitu. Untuk kurang diminatinya sih, nah kalau menurut saya sebenarnya kalau mereka sudah diedukasi, mereka sudah dikenalkan, mereka sudah diberitahu nih cara-cara bermainnya, mungkin mereka antusias juga. Bahkan dari TGR sendiri kita sudah ada inovasi gimana sih cara bermain petak umpet tanpa harus keluar dari rumah. Karena kan kemarin ini adalah permainan inovasi yang kita keluarkan di zaman pandemi kemarin. Kita ada permainan petak umpet tapi pakai kartu. Jadi jadi modelnya tuh kayak main Uno, tau kan? Iya, tahu. Kartu Uno segitu. Jadi kita mainannya benar-benar petak umpet. Jadi ya itu modelnya sih gampang banget cara mainnya. Dan itu gimana Mas? Kebetulan keponakan-keponakan saya, aku bawa permainan itu dan mereka benar-benar suka, karena memang itu hal yang baru juga, dan itu adalah salah satu inovasi baru nih buat bermain tanpa harus keluar dari rumah. Saya juga ikut penasaran nih sama permainan petak umpet dengan yang kayak semacam Uno gitu ya Mas? Yes, betul. Kita bermain kartu juga. Nah, ini kan Masnya dari TGR. TGR sendiri tuh upaya apa sih yang dilakukan dari TGR untuk menghadapi persaingan tersebut nih Mas? Oke, untuk itu kita selain kita ada aksi mingguan tadi, kita juga ada namanya collab. Jadi kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas Pekalongan, kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah mulai dari SD, mulai dari SMP. Jadi kita nanti dipanggil atau kita nanti kolaborasi dengan sekolah itu, kita memberikan edukasi bagaimana sih cara bermain cara melestarikan permainan tradisional. Kemudian kita memberikan sebuah hiburan untuk kita kasih kesempatan anak-anak di situ benar-benar full main seharian dengan permainan-permainan yang kita bawa di sana. Gitu. Nah, nih boleh nih Mas, dari Mas Hasan sendiri untuk saran atau pesan-pesan untuk teman-teman semuanya nih. Oke, mungkin kalau saran dan juga pesan-pesan, karena ini temanya masih melestarikan budaya, jadi kita bagaimanapun ya kita harus tetap mengingat budaya-budaya kita sendiri, budaya-budaya Indonesia, terutama budaya-budaya tradisional yang mulai mungkin di era-era globalisasi ini, modernisasi ini mulai luntur begitu. Jadi kita sebagai generasi yang sekarang nih, kita tentunya masih punya generasi yang di bawah kita juga ya, penerus-penerus kita juga. Jadi kita harus mulai mengedukasi lagi kepada adik-adik kita, kepada generasi-generasi di bawah kita tentunya, supaya mereka benar-benar terselamatkan dengan bahaya dari adiksi gawai sendiri. Karena kasus-kasus adiksi gawai itu sudah sangat mengerikan, bahkan sampai anaknya itu sampai sindrom, sampai benar-benar dia tidak bisa merasakan gimana sih keceriaan di usia-usia masa pertumbuhan seperti itu. Itu sangat miris sekali. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa lah mengedukasi adik-adiknya, bisa mengedukasi keponakan-keponakannya yang masih kecil-kecil untuk tidak bermain HP dengan berlebihan. Bahkan untuk anak yang masih di bawah umur banget ya, bahkan seusia kita aja yang 20 tahun tuh sebenarnya batasan untuk bermain HP atau
menatap layar HP itu hanya sebatas 2 sampai dengan 3 jam. Padahal Sehari. Dailynya kita itu pasti udah hampir 12 jam ya sih untuk bermain HP, apalagi dengan tambahan fitur-fitur yang luar biasa sekali ya begitu. Jadi untuk teman-teman bisa lah ya untuk mengedukasi, bantu kita juga mengedukasi adik-adiknya, keponakannya untuk tetap berhati-hati dengan penggunaan gadget sendiri. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Hasan. Terima kasih banyak kepada Mas Hasan yang sudah mau untuk meluangkan waktunya dan berbincang-bincang pada kali ini. Semoga materi apa yang disampaikan Mas Hasan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya saya Amrina Rosyada dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu selawat seperti waktu itu. Saat kau di sisiku dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Babarapa, 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 lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Cakep.